Yulis. Oke, mari kita sambut dengan gembira dengan ketikan angka 45 untuk dokter kita yang senantiasa membantu kita untuk memahami produk-produk kita dengan ketikan angka 45, teman-teman. 45 yang banyak, teman-teman. Supaya kita makin semangat. Luar biasa. Wow, dari macam-macam kota, dokter. Ini luar biasa, Pak Yulis. Dan mudah-mudahan lebih tembus angka dari 800 yang hidup yang akan hadir di sini. Angka 45 yang banyak, teman-teman. Dari Sidoarjo, kita berikan semangat untuk dokter kita. Başlasın marşımız çoğalarak durmasın dansımız hem kazanan kazandıran. Luar biasa, dokter. Dalam waktu ini sudah ada 336 yang bergabung. Dan saya harapkan teman-teman semua yang hadir di sini nanti mempromosikan bahwa selalu kita tepat waktu sehingga di awal kita sudah bisa mulai dengan banyak orang. Oke, dokter, silakan dokter untuk menyampaikan satu tema yang sangat menarik pada hari ini. Seputar apa, dokter? Seputar mengenai ginjal kita nih, ginjal dan cuci darah nih. Nah, Ceritanya ginjal dan cuci darah. Betul. Dan saya punya jadi bahan buat kita diskusi menarik, Pak Julius. Pak Amin, Taufik, dokter. Juga ini pasti akan jadi ribut nih, jadi seru nih nanti ceritanya. Ya. Dan saya ada sedikit pengalaman, Dokter Setio, menemani seorang om yang di umur 40 tahun itu ginjalnya sudah kurang berfungsi baik. Oke. Sehingga tidak sampai cuci darah, tapi dia itu dalam 20 tahun hidupnya itu hidup dengan satu ginjal. Ya, itu satu tantangan. Dulu beliau bekerja di salah satu ATPM atau otomotif terbesar di Indonesia. Ya mungkin karena kerja terlalu keras gitu ya, sering lupa menjaga diri, lupa minum, banyak meeting dan lain sebagainya, sehingga di umur sekitar 42 itu ginjalnya bermasalah. Lalu satu lagi ada sih nggak, dok, kemungkinan ada saudara saya juga lahir dengan ginjal satu, dok. Itu kasus yang sangat istimewa juga ya. Tapi malam hari ini tentu kita masih akan lebih banyak bicara nanti dari teman-teman semua dan dari paparan dokter. Gitu ya. Saya silahkan dokter untuk mulai, untuk memaparkan, kita sudah tidak sabar sekitar 45 menit ke depan. Baik, terima kasih Pak Yulis sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selalu selamat pagi karena materinya selalu pagi-pagi. Iya dok. Ini harus pagi terus ini Pak Yulis karena semangat pagi terus ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman semua. Amin, insya Allah, karena selalu dari tema-tema sebelumnya yang dibahas oleh dokter itu betul-betul mengguncang paradigma kita, dok. Tapi kita menjadi sangat semangat dan gembira. Mulai dari diabetes, mulai dari cancer. Nah, nanti tema-tema berikutnya pasti juga teman-teman boleh mengusulkan. Amin, amin. Slide sudah muncul dengan sempurna, dokter. Silahkan. Bagus ya. Jadi, bagus.
Pak Julius, teman-teman sekalian, ini sudah lebih menembus 400 orang di seluruh Indonesia tentunya. Ini silaturahmi yang keempat, dan kabar gembiranya baru silaturahmi yang ketiga saja. Ini harus tepuk tangan nih untuk One More Internasional Asia nih. Karena saya diminta untuk menyampaikan materi yang sama untuk teman-teman kita di Eropa Timur. Ini luar biasa. Congratulations, Dr. Setio. Ini bukan karena saya, terus terang Pak Julius, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya, tapi karena respon dari teman-teman luar biasa. Jadi mereka melihat bukan dari sisi materinya, tapi dari sisi diskusi yang kita bangun, kekompakan kita yang bangun, ini Indonesia patut dijadiin contoh. Makanya betul-betul minta dengan sangat Eropa Timur, negara India, mungkin nanti juga nambah beberapa negara lain, akan minta diskusi seperti ini Pak Julius. Jadi kita patut bangga ini buat kita semua. Oke, saya ingin berikan reaction ke tanda hati di sini dokter, tapi kok tidak muncul di saya. Sebentar, ini sebagai ucapan sangat berterima kasih kepada dokter. Kita tidak bisa memberikan kata lambang hati. Saya akan mengajak teman-teman sebagai satu pujian dan juga support untuk dokter untuk selalu jaga kesehatan dan terus berbagi dengan ketikan angka 9, teman-teman. Buat Dokter Setio. Amin. Ya. Angka 9-nya jadi doa buat saya itu. Amin, betul dokter. Luar biasa. Terima kasih. Silakan dokter. Baik, seperti yang tadi yang ingin disampaikan, ini adalah gambaran orang cuci darah. Yang saya ingatkan pertama adalah mesin cuci darah ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mesin cuci darah ini jarang atau sama sekali tidak ada yang dibeli nih sama unit hemodialisa dimanapun. Akan diberikan oleh perusahaan yang punya mesin alat hemodialisa ini. Karena yang dijual itu bukan mesinnya, tapi cairan untuk mencuci darah. Ini bagian bawah nih. Ini yang dijual rutin ke semua unit hemodialisa di seluruh tempat. Jadi malam ini mudah-mudahan ada bahan yang perlu kita diskusikan. Mungkin kalau boleh dikatakan ini adalah hanya ide. Sekali lagi ya, hanya ide, bahan benar-benar mentah sekali. Mungkin juga hanya sekedar personal dari saya sebagai seorang dokter, tapi bukan ahli. Saya bukan nefrologi, saya bukan ahli ginjal, saya bukan ahli begini, saya bukan ahli begitu. Ini adalah ide. Jadi saya berusaha seperti yang tadi sampaikan, kok ditanyakan sama Pak Julius air putih. Kemudian berapa banyak? Ini berhubungan banget. Apalagi ilustrasi yang lain tadi diceritakan juga ada yang pakai atau yang punya ginjal 1. Yang satu lagi ginjalnya 2 tapi yang satu rusak. Itu beda sekali konteksnya. Nah, mudah-mudahan ini adalah bahan yang kita akan bahas. Kalau sudah mendengar gagal ginjal, coba kita berpikir. Jangan langsung cuci darah. Jangan langsung cuci darah seolah-olah kalau udah gagal ginjal tuh cuci darah. Akhirnya. Dan setelah itu tidak ada cerita yang lain kecuali kematian. Mohon menjadi catatan penting. Sehingga kalau mau berdamai, pakai kata ini yang belakangnya. Jadi kalau ada satu kalimat gagal ginjal, jangan selalu langsung cuci darah. Mudah-mudahan terinspirasi. Kenapa judul atau ide ini disampaikan? Karena konteksnya harus disamakan atau harus digandengkan antara pembicaraan kita dari awal. Diabetes di dalamnya ada gagal ginjal. Hipertensi, gagal ginjal. Hipertensi, kemudian nanti bicara lagi penyakit jantung koroner. Ini semuanya berhubungan. Jadi ginjal pun sama dengan jantung. Sama dengan susunan saraf pusat kita, otak kita. Sama dengan paru-paru. Sama dengan unsur lain dalam tubuh kita atau sistem lain dalam tubuh kita, termasuk sistem imunitas. Jadi kalau ada kegagalan ginjal, berarti mohon maaf, berarti jantungnya juga bermasalah. Mungkin juga jantungnya gagal. Paru-parunya juga bermasalah. Mungkin juga paru-parunya bermasalah dan itu gagal bernafas. Jadi ini konteks yang harus kita pikirkan matang-matang, satu bahan. Mudah-mudahan kita akan bahas dari mulai potensi pasarnya, bagaimana penyakit ginjal itu sendiri, diawali dengan akut, kemudian menjadi kronis, bagaimana peran produk One More, karena istimewa sekali, dan kita pilih jalan terbaiknya seperti apa. Yuk kita lihat
pasar. Ini selalu saya akan bawakan riset kesehatan dasar 2018 karena ini data terakhir. Data menunjukkan bahwa menaik. Jadi yang mengalami cuci darah itu naik dari 2 menjadi 3,8. Riset kesehatan dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian hipertensi karena sangat berhubungan sekali dengan cuci darah dan gagal ginjal. Ini pun sama, naik. Kemarin kita sudah bahas penyakit jantung koroner berhubungan dengan hipertensi. Hipertensi ada di kegemukan. Hipertensi ada di diabetes dan seterusnya. Jadi seluruhnya berhubungan. Hipertensi meningkat. Demikian juga dengan diabetes yang saya baru sampaikan. Meningkat tajam karena ini berhubungan dengan gagal ginjal. 6,9, 10,9. Artinya berarti 6,9 kejadian gagal ginjal akan meningkat menjadi 10,9 gagal ginjal. Kenapa demikian? Karena penyebabnya adalah diabetes. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara diabetes, nyambung apapun kasusnya, termasuk kanker, termasuk bicara lagi penyakit jantung koroner, nanti kita bicara stroke, semuanya berhubungan. Tidak terlepas sama sekali. Demikian juga dengan kasus kegemukan. Karena apa? Karena kegemukan di dalamnya juga ada. Kegemukan di dalamnya ada diabetes. Kegemukan di dalamnya ada hipertensi. Seluruhnya berhubungan. Kegemukan di dalamnya ada serangan jantung. Kegemukan ada hiperkolesterol. Mohon menjadi bahan perhatian, jadi pasti akan berhubungan. Kalau sudah kita melihat gambaran seperti ini, di kegemukan kemungkinan gagal ginjal. Di kegemukan kemungkinan gagal ginjal. Tidak berdiri sendiri. Artinya, kalau kita berhadapan sekarang belum gagal ginjal, mohon maaf, belum gagal ginjal, tapi kondisinya gemuk, kondisinya hipertensi, kondisinya diabetes, maka selesaikan dari sekarang. Selesaikan segera dari sekarang. Tidak ada kompromi yang lain, tidak ada diskusi yang lain. Tidak ada berbantah-bantahan teori. Ya, penyakit, potensi pasar penyakit ginjal, terutama yang kronis, terus meningkat. Hipertensi dan obesitas, hipertensi dan diabetes itu terlibat di sana. Ini yang menarik. Hipertensi dan obesitas kita sudah bicarakan, bisa disembuhkan, sehingga ada kesempatan buat kita. Gagal ginjal pun tidak harus selalu cuci darah. Tolong jadi pemikiran kita semua. Lalu bagaimana penyakit ginjal itu sendiri? Ini sederhana gambarnya. Ini adalah gambar ginjal kita. Tapi tolong perhatikan, di sini ada pembuluh darah arteri, di sini ada pembuluh darah vena. Makin lama makin kecil, masuklah ke masing-masing sel ginjal. Apa artinya? Berarti ini berhubungan dengan jantung kita, berhubungan dengan paru-paru kita, berhubungan dengan seluruh organ kita. Karena ada pembuluh darahnya. Dan di dalam, kita lihat lagi sekarang ke dalamnya, tolong perhatikan. Di dalamnya ini benar-benar pembuluh darah arus semua. Apa yang menyebabkan terjadi gangguan ginjal? Apalagi sampai cuci darah, sampai gangguan gagal ginjal. Ternyata faktor di luar, sekali lagi. Sebelum ginjal, ada faktor luar. Yaitu aliran darah ke dalam ginjal. Berarti menyangkut arterinya. Yang kedua, ginjalnya sendiri bermasalah atau tidak? Seperti yang tadi diceritakan sama Pak Julius, ginjalnya cuma satu. Yang satu lagi rusak. Berarti ada kelainan, ada kerusakan di ginjal, di parenhimnya. Di ginjal itu sendiri. Ini adalah kerusakan struktur ginjal. Yang ketiga penyebabnya adalah setelah. Sekali lagi, setelah. Dari ginjal. Karena ginjal pada akhirnya adalah menghasilkan urin, buang air kecil kita. Maka dilihat lagi di sini, ada sumbatan atau tidak. Entah itu karena batu, dan sebagainya. Maka terjadilah kelainan ginjal atau gagal ginjal, kerusakan ginjal. Kita lihat sekarang. Ya, ini akan lebih detail ketika kita melihat segini. Tapi yang saya ingin fokuskan selalu ini. Karena ada arteri dan ada vena. Kalau ini terjadi sumbatan, maka ini pasti problem. Sekali lagi, sumbatan problem. Makin ke dalam apa yang terjadi? Pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah kecil ini juga merupakan bermasalah, ada penutupan, ada mikroangiopati, ada kelainan pembuluh darah, maka ginjal, ini adalah ginjal, ini satu ginjal. Maka ginjal akan bermasalah. Diawali dengan akut, yang pada akhirnya adalah ginjal kronis.
Kita lihat sekarang di dalam ginjal ini isinya adalah pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari awal kita bicara diabetes, ada kelainan pembuluh darah, ada sumbatan pembuluh darah pada pankreas. Bagaimana kalau sumbatan pembuluh darah pada ginjal? Tamat kita. Sekali lagi, tamat kita. Konteksnya akan dikategorikan sebagai gagal ginjal dan kita akan berhadapan dengan yang tadi saya ceritakan. Selalu konteksnya adalah dengan cuci darah. Karena sini sudah tidak berfungsi lagi, tidak menghasilkan urin. Satu. Tolong jadi bahan pemikiran buat kita sama-sama. Tidak nafsu makan, nafasnya sulit, tolong perhatikan sekarang. Nafasnya sulit. Jadi otomatis paru-parunya pun bermasalah. Jantungnya, denyut jantungnya tidak beraturan. Rasa sakit tidak ada. Urin yang keluar sedikit sekali. Terjadi bengkak. Berarti air tidak bisa keluar, malah yang keluarnya adalah melalui bagian-bagian longgar yang ada di dalam tubuh kita, terutama di bagian kaki. Ini kejadian ketika kita bicara baru akut. Makin lama makin parah berarti terjadi gagal ginjal. Nah, apa yang terjadi? Fungsi ginjal betul-betul akan lama-lama kehilangan. Apa penyebabnya? Diabetes. Apa penyebabnya? Tekanan darah tinggi. Apa penyebabnya? Infeksi pada ginjal itu sendiri. Ini yang akan terjadi. Orangnya akan bengkak, capek sekali, tidak bisa buang air kecil, susah karena tidak ada air kencingnya, tidak ada urinnya. Nah, yang menarik di sini, harusnya fokus pengobatan itu adalah pada penyebabnya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Penyebabnya, kenapa sampai terjadi gagal ginjal, dan komplikasinya. Maka kalau kita berorientasi di sini, kita akan berbicara berbeda. Terus terang berbicara berbeda. Mari kita lihat penyebabnya. Kalau kita balik lagi ke konteks yang tadi di strukturnya, penyebabnya pasti akan berperan di pembuluh darah. Sekali lagi, pembuluh darah dengan hipertensi bisa diselesaikan. Diabetes kita sudah bicara bisa diselesaikan. Penyakit jantung koroner bisa diselesaikan. Penyakit jantung koroner loh. Sumbatan betul-betul di jantung. Berarti kalau sumbatan di sini juga bisa diselesaikan. Itulah kalimatnya adalah, kalau ada kalimat gagal ginjal, jangan selalu cuci darah. Karena penyebabnya sama dengan penyakit lain. Ya. Nah, ini yang saya ingatkan lagi. Jadi fokusnya ada di sini. Penyebabnya harus kita cari. Penyebabnya apa? Hipertensi. Penyebabnya apa? Diabetes. Yuk, kita benahi ini. Dan kita mampu. Kita sudah membahas mengenai diabetes. Kita sudah membahas mengenai hipertensi ketika kita berbicara di penyakit jantung koroner. Sekarang kita bahas lagi di penyakit ginjal kronis. Bagaimana dengan ini? Ini pun sama komplikasinya. Kalau ini diselesaikan, maka komplikasi tidak akan terjadi. Mudah-mudahan menjadi catatan penting buat kita. Ini adalah kejadian yang dirasakan betul-betul kalau sudah terjadi ada gangguan ginjal kita, sakit kepala, konsentrasi urin akan lebih pekat lagi, berwarna, dan lain sebagainya. Urinnya akan sedikit kalau diperiksa laboratoriumnya. Blood urea nitrogennya, baik dari darah maupun dari serumnya, kreatinin atau urium kreatinin akan mengalami peningkatan, udem. Kemudian nanti tercatat lagi ada parameter glomerular filtration rate-nya akan mengalami penurunan dari 90 menjadi sampai 30 ml per menit. Anemia, HB-nya berkurang, tekanan darah makin lama makin meningkat, orangnya lemes. Ini harus kita siasati. Kita sadar ketika ada di sini kita mengarah ke gagal ginjal atau kita sudah gagal ginjal, tapi tolong kita pikirkan perbedaannya. Penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi ini yang kemarin nih, hipertensi, obesitas, kolesterol berhubungan sekali. Langsung kita harus mengambil satu pemahaman yang sama. Ya, mohon maaf masih di jantung saya tidak lewatkan itu. Nah, bagaimana dengan produk sekarang? Ketika kita memahami produk, maka saya selalu akan mengingatkan harus 100% masuk dalam peredaran darah agar mempunyai fungsi 100%. Artinya apa? Artinya harus melewati efek daripada first phase metabolisme ini tidak boleh terjadi. Obat masuk akan diambil, akan keluar melalui melalui saluran pencernaan kita. Sebagian keluar. Nanti kemudian diserap lagi
Masuk ke dalam hati kita, sebagian terambil. Masuk ke liver, sebagian di metabolisme di liver. Sehingga yang keluar adalah hanya sisanya. Ini adalah sisanya. Kita lihat gambarannya, detailnya seperti ini. Jadi yang diharapkan itu adalah kadar ketersediaan hayati. Jadi konsentrasi yang ada di dalam darah itu harusnya kita mendapatkan 100%. Dan ini bisa diberikan contoh ketika diberikan suntikan intravena ke dalam vena langsung. Tapi kalau kita minum obat, masuk, dibuang ke pencernaan, portal hati, pembuluh darah, buang. Di liver, dibuang lagi. Baru akan masuk ke dalam peredaran darah. Dan ini hanya sebagai sisa. Hanya sisa. Berapa sisanya? Maka itulah yang menunjukkan bioavailability-nya atau ketersediaan hayati. Angkanya berapa? Ini akan jelas. Kalau kita konsumsi 300 mg, terbuang 30%, sisanya 70%. Dari 70% ini terbuang lagi 60%. Berarti dari 70% ini sisanya cuma 40%. 40% yang masuk. 40% itu dari 70% itu berapa? Ternyata hanya 28%. Artinya dari 300 mg ini yang masuk dalam kita, yang diterima oleh tubuh kita melalui peredaran darah kita, hanya 84%. Jadi bioavailabilitasnya tidak 100%. Itulah sebabnya kenapa kita harus memilih transdermal. Kenapa? Karena harapannya dengan transdermal 100% dicapai. Teknologi transdermal, apalagi dengan teknologi gelombang, dan seterusnya dengan kemajuan teknologi yang luar biasa dari One More International, maka efektivitas yang ingin kita harapkan didapatkan secara sempurna karena tidak melewati lagi metabolisme ini. Sehingga kadar ketersediaan hati akan 100%. Transdermal, ingatkan lagi, akan mengeliminir efek metabolisme ini. Ya, delivery-nya di dalam pembuluh darah akan betul-betul pas. Pasien tidak akan kecewa, jadi dia akan patuh atau lebih patuh. Efek samping, karena ini adalah diminumkan, maka akan dibatasi karena kita melalui transdermal. Semua efek samping juga akan mudah sekali. Dan yang paling istimewa adalah menghindarkan keterlibatan bantuan orang lain. Ingat ya, kalau disuntik harus disuntikan sama orang yang bisa menyuntik. Tapi kalau transdermal ini betul-betul tidak diperlukan. Jadi betul-betul kita bisa melakukan sendiri. Luar biasa untuk transdermal. Kemudian demikian juga dengan pemberian jangka panjang. Mungkin kita tidak perlukan dengan transdermal. Kenapa? Karena kita yang melakukan. Karena kita tahu persis hasilnya seperti apa. Yang terakhir tentunya adalah efektivitasnya. Secara keseluruhan efektivitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan delivery sistem yang lain. Terutama adalah delivery melalui oral atau dengan cara diminum. Ini gambaran lain. Transdermal delivery teknologi. Sama. Menurunkan efek samping. Memperbaiki efektivitas. Ini jadi pertimbangan kita kenapa kita memilih transdermal. Nah, lalu sekarang kita berbicaranya bagaimana peranan produk. Langsung ke produk. Saya ingin mengupas slim style dari One More. Kenapa mesti slim style? Karena ngelihat komposisinya. Yang pertama guarana, Paulina cupana. Kita lihat. Ya, ternyata sekali lagi, efek biologinya fantastik. Ini adalah literatur yang luar biasa. Saya bangga mendapatkan literatur ini. Kombinasi, jadi satu keistimewaan. Hasilnya seperti apa? Ternyata melindungi sel. Kalau kita bicara setoprotektif atau sitoprotektif, maka melindungi sel ginjal. Tadi sudah disampaikan, orang dengan cuci darah itu pasti lemah. Ketika diberikan produk yang mengandung Paulina cupana atau guarana, maka ini lebih energi. Setiap sakit, sekali lagi, setiap sakit disertai dengan peradangan.
Paulina Copana mempunyai efek anti peradangan. Orang dengan cuci darah kegelisahannya tinggi. Paulina Copana mempunyai efek anti galau, anti kecemasan. Antioksidan udah jangan dibicarakan. Kemudian orang cuci darah sering sekali dengan adanya depresi. Maka tepat sekali Paulina Copana diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena mempunyai efek antidepresi. Satu. Kedua, ini dua literatur yang membahas secara keseluruhan nih. Etnofarmakologinya, fitokemisrinya, farmakologinya, dan kemudian melakukan assessment total mengenai Paulina Copana. Ini dari European Medicine Agency. Apa hasilnya? Dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Efektif mengatasi kelemahan. Artinya adalah kelelahan. Gangguan tidur, ansietas, depresi seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga betul-betul akan sangat berguna sekali untuk bisa mengatasi pada pasien yang sangat memerlukan. Dan ini betul-betul pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ya. Kemudian, bagaimana dengan Malabar, Tamarin, atau Garcinia Cambogia? Kita lihat. Garcinia Cambogia ini kasus yang lama, penurunan berat badan dan lipid profile. Kenapa saya cantumkan ini? Karena pembuluh darah. Karena berat badan. Ketika berat badan berlebihan, ketika gangguan lemak masih ada dalam tubuh seseorang, maka gangguan fungsi ginjal akan terjadi. Food Science and Biotechnology. Ini jelas. Akan mengurangi intake energi. Akan mengatasi peningkatan berat badan. Dan mengatasi gangguan lemak. Ini sudah jelas bahwa Garcinia Cambogia itu mempunyai efek yang diharapkan. Demikian juga dengan literatur yang sama. Ini langsung spesifik pada gangguan ginjal. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah oxidative stress. Terlalu banyak radikal bebas. Diperlukan banyak sekali antioksidan. Dan didapatkan dari Garcinia Cambogia. Sekali lagi, Garcinia ternyata mempunyai efek protektif terhadap gangguan ginjal. Ini sengaja satu penelitian. Ya, kalimatnya ada di sini. Sengaja diberikan tinggi lemak dan tinggi sukrosa. Sehingga terjadi hiperglikemia, hipergliseridemia. Jadi gliserinnya tinggi sekali. Meningkat LDE-nya. Meningkat oksidasi stresnya berarti gangguan ginjal. Dan pada akhirnya adalah terjadi gangguan ginjal. Lalu apa yang terjadi ketika diberikan Garcinia Cambogia? Ini yang terjadi. Setelah terjadi kelainan, lipid teroksidasi jelek sekali, obesitas jelek sekali, nefropati terjadi. Sementara ketika diberikan Garcinia, ini mengatasi kerusakan yang terjadi akibat semua itu. Parameter yang dipakai adalah MDA. Ini salah satu level parameter untuk bisa membahas satu kelainan, yaitu dengan malondialdehid. Ini parameter gangguan fungsi ginjal, gangguan jaringan yang lain, pun. Dan ternyata ketika diberikan Garcinia Cambogia, ini mengalami satu penurunan. Mengalami penurunan oksidasi stres pada jaringan ginjalnya langsung. Mudah-mudahan dapat tepuk tangan yang luar biasa karena ini istimewa. Ini gambaran yang sama. Ini adalah satu perbandingan antara yang dikasih diet banyak lemak, diet banyak sukrosa, sengaja ini supaya ada kelainan, kemudian diberikan Garcinia. Ternyata levelnya ada di bawah. Jadi betul-betul punya efek dalam hitungan minggu sudah memberikan efek. Ketika diberikan produk Slim Style yang mengandung Garcinia, awalnya kombinasi dengan guarana. Kita lihat sekarang. Konklusinya hal yang sama. Garcinia akan melawan obesitas yang menyebabkan gangguan pada, sekali lagi, gangguan pada ginjal. Jadi kalau ini diberikan, Slim Style dimanfaatkan, maka kita sama dengan menghindar terjadi gagal ginjal atau kelainan pada ginjal. Ya. Bagaimana dengan green tea? Nah, green tea terus terang saya jatuh cinta banget dengan teh. Karena literaturnya untuk gagal ginjal, untuk kelainan ginjal banyak sekali. Ya, ini keuntungan daripada teh, green tea.
bisa dibayangkan terhadap gagal ginjal. Kenapa? Karena kita membahas yang lain. Apa yang akan diambil dari sini adalah antioksidannya. Dan ini akan dipakai untuk kondisi sakit yang lainnya. Ini sudah dibahas waktu pertemuan yang lalu. Sedemikian istimewanya kandungan yang ada di dalam green tea. Demikian juga polyphenol green tea. Seluruhnya akan dirasakan oleh orang dengan gagal ginjal. Kenapa? Karena oksidasi stresnya sangat tinggi sekali. Ketika diberikan green tea, oksidasi stresnya mengalami penurunan. Belum yang lainnya, kita tidak perlu bicara sampai ke sana. Inflamasi hal yang sama. Ya. Ini langsung. Green tea, polyphenolnya betul-betul memberikan proteksi terhadap gangguan kerusakan ginjal. Yang sengaja, sekali lagi, yang sengaja dibuat sampai terjadi stres oksidatif. Penelitiannya bagus sekali itu didapatkan. Sama halnya, sekarang kita udah mulai berbicara langsung ginjal yang sudah disfungsi dan sudah ada kelainan pada parenhimnya, pada bagian di dalam ginjal, yaitu renal glomerularnya. Dan di sini betul-betul mendapatkan kesimpulan fungsi ginjalnya mengalami suatu perbaikan dengan green tea. Kalau dikonsumsi, kalau diberikan secara rutin. Dan itu karena antitrombotiknya dari green tea. Literatur yang lain, bioscience, bioteknologi, biochemistry. Efektivitas dari green tea dalam hal ini adalah tanin terhadap chronic renal failure. Jadi langsung pada gagal ginjal kronis. Kita tidak perlu bicarakan ini karena memang betul-betul bagus sekali. Protektif daripada epigalactokasin yang ada di dalam green tea terhadap berbagai penyakit ginjal. Apa penyakitnya? Entah itu karena keracunan, batu ginjal, infeksi betul-betul pada glomerulus yang pada bagian ginjal di bagian dalam, infeksi ginjal karena ada autoimun lupus, kanker, diabetes, gagal ginjal akibat diabetes seperti yang tadi kita bicarakan. Ini juga sama, ini betul-betul chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis, dan juga renal fibrosis, adanya satu kelainan pada ginjal akibat jaringan yang sedemikian rupa. Green tea, hal yang sama di sini. Ini lebih dahsyat lagi karena mengurangi atau bisa melawan tamoxifen. Tamoxifen ini adalah sejenis obat kemo yang sengaja diberikan kepada badan penelitian ini untuk mendapatkan oksidasi stres dan gangguan pada ginjal. Ternyata green tea mampu menghambat, mampu melemahkan efek daripada kemoterapi ini. Green tea hal yang sama, akan betul-betul mengatasi atau melemahkan nefropati yang disebabkan oleh sengaja. Ini juga sama, suatu penelitian yang sengaja dibuat untuk bisa melihat kerusakan ginjal. Lalu bagaimana dengan jahe? Bagaimana dengan ginger? Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Di sini bicara end state. Jadi kelainan ginjal yang di stadium akhir dengan diberikannya ginger. Ini betul-betul end state dan pada pasien. Penelitian ini pada pasien, bukan pada binatang percobaan. Ini penting sekali. International Journal Advanced Research. Kita lihat. Apa sih hasilnya? Menurunkan yang tadi saya kira. Parameternya ini adalah selalu dipakai parameter ini. Malondialdehid. Ini di dalam darah, kemudian dilihat. Dan ini untuk melihat betul-betul adanya oksidatif stres. Adanya radikal bebas yang sangat tinggi sekali. Meningkatkan sel darah merah. Ingat ya, pada pasien gagal ginjal ada anemi. Sel darah merahnya kurang. Ketika diberikan ginger, dan itu ada pada slim style, maka sel darah merah meningkat, berarti anemi akan bisa teratasi. Demikian juga dengan parameter yang lain. Didapatkan hal yang sama. Secara keseluruhan, artinya adalah radikal bebas, antioksidan, dan antioksidan. Kemudian, ginger lagi bisa melakukan suatu perbaikan pada ginjal. Dan ini, sekali lagi, ini adalah satu percobaan pada binatang yang disengaja untuk melihat adanya gangguan ginjal. Hasilnya seperti apa? Ginger ternyata betul-betul mempunyai efek protektif. Melawan sengaja ginjalnya itu dibuat beracun. Sengaja dirusak. Dan parameter yang dipakai adalah dua ini. Parameternya adalah tumor necrosis factor nomor 2
Dan kemudian satu lagi adalah nuclear factor erythroid. Ini sama. Ini adalah faktor-faktor yang mendukung bahwa jahe betul-betul mempunyai efek protektif terhadap ginjal yang sengaja dibuat keracunan. Hal yang sama, ini suatu penelitian bagaimana komponen-komponen atau kandungan-kandungan bioaktif yang ada di dalam ginjal. Ini kita sudah bahas, antioksidannya, mengambil dari sini, antioksidan, anti-obes, anti-inflamasi, kita sudah mendapatkan, anti-diabetes, neuroprotektif. Kalau sudah neuroprotektif, kardioprotektif berarti termasuk protektif terhadap ginjal. Bagaimana dengan spirulina? Dengan sekian spesiesnya, ternyata sama. Mampu mengatasi. Di sini bicaranya adalah acute tubular necrosis. Satu gangguan yang tiba-tiba seperti keracunan, dan itu mengenai betul-betul bagian daripada ginjal. Hal yang sama spirulina. Kalau kita sudah ada penurunan GFR, glomerular filtration rate, sehingga tidak ada lagi produksi urin, maka ini terjadi glomerular dysfunction. Dan spirulina mampu mengatasi itu, atau memberikan kontribusi terhadap perbaikan ke sana. Demikian juga hal yang sama, spirulina di sini berbicara mengenai hal yang sama, metabolik. Sekali lagi, metabolik, gangguan-gangguan metabolik, gangguan ginjal. Ini yang bisa kita diskusikan. Bagaimana dengan omega 3? Kita tahu, kalau tadi ada tekanan darah, maka akan mengatasi baik kardioprotektifnya maupun proteksi terhadap pembuluh darahnya. Sehingga tidak hipertensi, tidak arteriosklerosis, tidak hiperkolesterol. Ini karena apa yang kita bicarakan pada koenzim Q10. Demikian juga dengan kita bicara koenzim Q10 pada jantung dan organ lain, dalam hal ini adalah otak. Berarti akan juga mempunyai efek pada ginjal. Hal yang sama. Ini adalah bagian di luar jantung dan pembuluh darah. Di sini adalah jantung dan pembuluh darah. Termasuk di dalamnya adalah hipertensi. Kalau hipertensi bisa diatasi, berarti gagal ginjal juga bisa dikurangi. Bisa diatasi. Tolong pemikiran kita akan berbeda. Bagaimana dengan hormonal? Kardiovaskuler, berarti otomatis ginjal juga akan diperbaiki. Kita lihat, seluruhnya akan didapatkan dari sini. Kalau lipolisis dinaikkan, berarti otomatis tidak terjadi lagi penumpukan lemak. Kegemukan dikurangi, hal-hal yang berhubungan dengan kolesterol juga akan diatasi karena memperbaiki. Ini hormonal. Terakhir, ini juga hal yang sama. Ini sudah disinggung waktu yang lalu, premenopause dan postmenopause. Jangan menganggap sudah memasuki menopause. Karena seharusnya kita bisa memelihara lebih sehat lagi. Di fungsi ereksi bagaimana? Hal yang sama. Karena ketika berbicara di sini berarti bicara obesitas, bicara diabetes, bicara hubungannya dengan ginjal dan pada laki-laki. Termasuk di dalamnya adalah kelainan organ reproduksi, disfungsi ereksi akibat daripada perjalanan penyakit termasuk gagal ginjal. Bagaimana dengan hal yang sama di sini? Ini kita sudah langsung berbicara ke tingkat sel, kemudian kita ke pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ini rendah testosteronnya, berarti rendah juga pembuluh darah yang ke ginjal, maka yang terjadi hal yang sama. Gangguan lemak, gangguan hipertensi, maka pada akhirnya adalah sakit. Apanya yang sakit? Ginjalnya. Ini ketika kita bicara pregnenolon yang ada di dalam produk. Demikian juga dengan hal yang sama, ini sudah dibahas, karena akan memperbaiki secara keseluruhan. Ingat, mengandung pregnenolon. Asalnya kolesterol. Kolesterolnya dari mana? Dari tubuh sendiri, bukan dari luar. Melatonin, bagaimana dengan melatonin? Hormon yang sangat seluruhnya akan dipengaruhi. Kenapa? Karena dia berada di sentral. Ketika sentralnya diperbaiki, berarti sistem hormon yang lain juga akan diperbaiki. Seluruh organ termasuk ginjal, ingat ya, di dalam ginjal atau di ginjal, di atasnya ada adrenal, ada kelenjar hormon. Ketika melatoninnya diberikan, sekali lagi, ketika disuplai melatonin, maka hormon ke bawah, termasuk adrenal, di dalam ginjal juga mengalami perbaikan. Tolong perhatikan, ketika kita bicara melatonin, ketika bicara kardiovaskuler, maka di dalamnya ada tekanan darah, ke lemak.
jantung. Kalau di sini bicara gagal jantung, berarti gagal ginjal pun hal yang sama bisa dikontekkan ada di sini. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu sekalian. Melatonin, pembuluh darah, hipertensi. Kalau pembuluh darahnya bisa diprotection, semua berarti endotelnya, endotel selnya, smooth muscle-nya diperbaiki. Berarti pembuluh darah yang ke ginjal pun diperbaiki oleh melatonin. Maka kita tidak akan pernah berpikir selalu dengan cuci darah. Melatonin, apalagi yang di gambaran di sini, yang pasti adalah antioksidan. Berarti mengatasi radikal bebas yang luar biasa pada kondisi dengan gagal ginjal atau kelainan ginjal. Hal yang sama ini selalu saya akan tayangkan karena ini menyangkut seluruh kondisi. Sekali lagi, seluruh kondisi dan melatonin sangat-sangat diperlukan sekali. Terakhir, produk kebanggaan, selalu dibanggakan oleh teman-teman, yaitu PNG. Saya hanya melihat sepintas saja, renoprotective dari ginseng yang ada di dalam PNG. Dan ini sengaja dikasihkan gentamisin supaya ginjalnya mengalami kelainan, kerusakan. Ternyata ginseng betul-betul memberikan protek terhadap ginjal. Dalam hal ini, langsung nih, kalau diberikan gentamisin maka akan terjadi akut kidney injury. Akut kidney injury berarti kelainan akut, bukan gagal ginjal tapi diawali dengan kelainan ginjal yang sifatnya adalah sesegera mungkin atau akut. Demikian juga Korean red ginseng betul-betul akan bisa mengatasi kelanjutan daripada kelainan yang ada di dalam ginjal. Ya. B12+, kemudian Sony, khususnya adalah kolagennya, bicara di sana di dalam ginseng, itu tambahan buat Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berpanjang lebar, berarti produk selesai, solusi terbaiknya. Yuk kita samakan pola pikir kita sekarang. Stop, harus banyak, karena pengobatan ginjal ada di sini, cuci darah bukan satu-satunya. Mari kita manfaatkan, mari kita sebarkan informasi sebanyak mungkin mengenai produk One More. Dan kuncinya ada di pola hidup yang sehat. Mudah-mudahan itu Pak Julius, Pak Taufik, teman-teman seluruhnya, karena ini udah saya luar biasa ini 716, 717 orang hadir pada Zoom malam ini. Silahkan saya serahkan kepada Pak Julius untuk bisa memandu. Saya akan tutup share-nya dan kita bisa ngobrol lebih rileks lagi, lebih santai lagi, supaya diskusinya juga lebih bisa diterima. Karena ini sudah masuk ke angka 720, Pak Julius. Silakan Pak Julius, saya kembalikan volume sementara. Monggo. Terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak teman-teman. Saya makin jatuh cinta, makin paham dengan produk One More yang luar biasa. Dan lebih-lebih juga sangat makin mantap, makin jatuh cinta semuanya. Kita beri apresiasi kalau teman-teman merasakan yang sama. Kita ketikkan angka 7 untuk uraian dokter yang sangat mudah dipahami hari ini. Angka 777. Ya. Semangatnya luar biasa ini. 726 orang dokter. Dan nanti biasanya kalau sudah kita upload di YouTube akan tambah terus yang akan belajar. Tidak akan ada hentinya. Silakan angka 77 teman-teman. Nah, dengan happy kita belajar. Ada kuliah kesehatan dengan sangat akademis, dengan sangat detail, tapi dengan suasana gembira, dengan lagu-lagu yang bikin happy, dokter. Yes, saya setuju banget, Pak Yudis. Setuju banget ini. Oke, dokter, terus terang dokter, saya belajar banyak. Tadi bagian awal saja bagaimana ketika anatomi ginjal itu dibedah. Di situ digambarkan ada jalur vena dan aorta, lalu juga ada semuanya pembuluh darah yang sangat detail, sangat kompleks. Itu yang menjadi saya ini makin aware bahwa yang spare part diberikan oleh Tuhan itu tidak ada KW-nya, dokter ya. Semuanya nomor 1. Semuanya nomor 1, semuanya diistimewakan. Sekarang persoalannya ada di diri kita. Yes. Mampukah kita ganti olinya, ganti spare part-nya lebih lama, atau mau buru-buru? Itu aja persoalannya ada di sana. Nah, itu dia. Sering kita ini abai, dokter.
kita tadi kenapa tadi di awal saya mengajak teman-teman untuk bertanya minum apa yang paling sering. Betul. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya gaya hidup yang itu tebusannya, harganya, price-nya adalah kualitas spare part dalam hidup kita, spare part organ-organ tubuh kita. Maka tadi kalau soal tanya minum itu kaitannya dengan ginjal kita. Bahkan ada yang ini saya ingatkan kepada anak-anak saya, dokter. Suka kurang minum. Itu, suka minumnya itu kurang. Apalagi dalam masa pandemi ini kan banyak kegiatan di rumah ya, jarang aktivitas di luar rumah. Minumnya apalagi kalau di ruangan AC terus, minumnya kurang. Nah, itu kan soal pola pikir dan akan mempengaruhi pola tindakan kita. Nah, oke dokter, sudah ada begitu banyak pertanyaan, dokter. Wih, luar biasa. Ada, ini saya dibantu dengan Pak Taufik dari Lombok dan juga Reka yang memberikan, dan juga saya sangat hargai teman-teman yang sangat aktif. Dari mungkin 5 menit pertama sudah ada yang bertanya kepada dokter. Banyak, perlu banyak. Luar biasa. Banyak ya. Saya akan coba dokter untuk bantu satu persatu, dan untuk teman-teman semua, kita ada kurang lebih sekitar setengah jam atau 35 menit untuk tanya jawab. Tentu tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh dokter, tapi jangan khawatir. Karena kita tiap minggu selalu ada forum ini dan akan bisa untuk terus belajar. Ya. Oke, pertanyaan pertama dokter. Langsung dokter boleh ya? Siap. Saya Nia dari Depok. Ingin bertanya pada dokter yang beliau terkena autoimun dan gagal ginjal. Keluhan saya darah kental, pembuluh darahnya susah, jadi alat cuci darahnya juga kurang optimal digunakan. Jadi kebersihan darahnya nggak mencapai target. Nah, apa yang harus saya lakukan, dok? Apakah berhenti cuci darah atau tidak? Saya baru pakai PNG, melatonin, B12+, dekamin, dan omevia. Ini pertanyaannya ke Dr. Setio, dan mudah-mudahan juga jadi pembelajaran buat kita semua. Saya ingin menyambungkan antara autoimun dan kelainan ginjal. Itu dulu yang pertama. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apa sih yang namanya autoimun? Autoimun adalah sistem pertahanan tubuh kita justru tidak bertindak sebagai sistem pertahanan. Tapi tindakannya jauh lebih sensitif. Apa istilahnya sekarang kalau teman-teman sampaikan tuh baper banget sistem pertahanan tubuhnya. Artinya apa? Ketika dia ngelihat ginjal, berarti ada sistem kemih di sana. Dia melihat sistem kemih itu bukan temennya. Oh, ini harus diserang. Maka kelainan ginjal yang terjadi pada kasus Ibu Rina di Depok ini adalah autoimun yang menyerang Bumia yang menyerang ginjalnya. Ketika ada lagi lututnya, orang akan berbicara rheumatoid arthritis atau kelainan sendi. Sistem persendian itu dianggap musuh oleh sistem pertahanan. Jadi yang diserang adalah sistem persendian. Ketika ada sistem darah, sel darah, dan lain sebagainya, maka diserang juga sistem darahnya. Sehingga terjadi apa? Anemi yang tidak selesai-selesai, cuci darah, transfusi dilakukan tidak selesai-selesai. Demikian juga dengan kasus Bumia di Depok, meskipun dilakukan cuci darah, tapi kalau autoimunnya tidak selesai, mesin cuci darahnya nanti diserang sama sistem tubuhnya sendiri. Gak selesai juga. Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Demikian juga dengan kulit, demikian juga dengan lupus, demikian juga dengan otot, dengan miastenia grafisnya, talasemi dengan kelainan ginjal, leukemia dengan kelainan ginjal, kelainan darah, kelainan sel darah putih, itu adalah bagian daripada autoimun. Dan saya ingat sekarang dihubungkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Julius. Pak Julius menyampaikan, minum apa? Ketika berbicaranya minum jawabannya salah, maka kita seolah-olah sedang berbondong-bondong menuju ke autoimun. Sedang berbondong-bondong menuju ke gagal ginjal atau kelainan ginjal, kekentalan darah yang tidak selesai-selesai yang dialami oleh kasus di Depok. Nah, sekarang pertanyaannya, saya sudah pakai PNG, udah pakai ini. So what? Hasilnya seperti apa? Ingat ya, tanda kutip ya, slide saya terakhir harus dipakai.
Ingat ya, slide saya yang terakhir harus dipakai. Maka kalau kita orientasinya tetap kekeh dengan cuci darah, balik lagi ke yang tadi nih, poin cuci darah, maka kita bersandar ke sana, kita tidak akan selesai. Hasilnya bukan satu perbaikan, sekali lagi ya, hasilnya bukan perbaikan, meskipun sudah pakai produk One More nih. Ternyata perbaikannya sangat sulit dicapai. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama ada di slide. Tolong, ingat ya, gagal ginjal atau ginjal itu isinya pembuluh darah. Sekali lagi ya, pembuluh darah akan sangat dipengaruhi oleh kolesterol. Makanya saya tulis stop kolesterol. Stop total kolesterol. Pilih makanan yang tidak mengandung kolesterol, buah dan sayur, dan jangan bersandar ke cuci darah. Kalaupun memang sekarang urium kreatininnya tinggi dan harus cuci darah, monggo. Tapi jangan jadi prioritas. Kenapa tidak prioritas? Karena kita sudah melakukan 1, 2 tahapan, dan 3 tahapan atau 4 tahapan dengan produk PNG. Kenapa kita begitu yakin dengan produk PNG? Karena literaturnya banyak. Seluruh kandungan yang ada, baik di produk. Nah, sekarang kita mau bicara produk mana? Dari PNG dulu. Makanya saya urut-urutin. Saya sengaja urut-urutan. Apa nih yang kita mau main? Kemarin kita berbicara di Melatonin Plus. Sekarang kita bicara di Slim Cell lagi. Slim Cell seperti apa? Ternyata isinya dahsyat. Jadi bukan berarti Slim Cell adalah obat gagal ginjal. Tidak. Kombinasinya atau perlakuan kita termasuk pola hidup kita sehat. Tadi udah diingetin loh sama Pak Ilyas. Makanan yang masuk ke otak kita juga sama nih. Makanan yang harus sehat juga. Spiritual kita harus sehat. Pikiran kita harus positif. Olahraga kita. Ini bicara air saja udah kesalahan besar. Coba pikirkan sekarang baik-baik. Gagal ginjal. Ginjal kita buruk. Ya, disuruh minum, mohon maaf, tidak lebih dari 600 cc. Mau bagaimana mungkin ginjalnya itu bisa berfungsi? Kan nggak boleh dong kalau gagal ginjal, kalau udah gagal ginjal nggak boleh minum. Ya sudah, kalau gagal ginjal nggak boleh minum berarti selamanya akan gagal ginjal. Tapi kalau air putihnya itu kita naikkan dari 600 jadi 700. Ingat ya, bukan cuma air kan yang kita mainkan. Stop total kolesterol, buah makan yang lebih banyaknya, PNG dipakai juga. Kemudian kita naik lagi dengan tindakan kita, airnya juga dinaikkan. Itu kan mendapatkan hasil yang lama. Mendapatkan satu variasi hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Pak Julius, Ibu di Depok, Ibu Mia di Depok, mudah-mudahan bisa diterima. Silakan kita kembangkan diskusinya dan santai, kita tidak perlu serius. Ya, monggo, santai teman-teman. Terima kasih teman-teman, silakan minum dulu teman-teman supaya kita tetap diskusi dengan sehat dan santai ya. 748 bayangkan, ini pesertanya luar biasa. Oke, silakan boleh break minum. Untungnya kita diskusi lewat online, jadi teman-teman boleh minum. Nah, minumnya self service ya, self service. Dokter, mudah-mudahan Ibu Mia terbantu. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Saya Lucia dari Jakarta. Ini masih berkaitan juga tadi dengan kreatin yang sempat dokter sebutkan. Betul. Saya Lucia dari Jakarta. Ibu saya, ini menanyakan untuk ibu tercinta, divonis kreatinnya 8, dok. Tapi sudah diwajibkan untuk cuci darah. Awalnya ibu saya ada diabetes memang. Sekarang sudah cuci darah selama 11 bulan dengan kreatinnya menjadi 6. Apakah bisa dengan produk-produk One More itu nanti akhirnya ibu saya pelan-pelan bisa stop terbebas dari cuci darahnya? Pertanyaan bagus. Ini juga hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Cia dari Sarjono dari Mamuju. Jadi saya sampaikan bersamaan. Silakan, dok. Terima kasih Pak Yulis, terima kasih Ibu, terima kasih pertanyaannya, ini mengingatkan buat kita sama-sama. Jadi sekali lagi, ini udah sebagai contoh nih, ada diabetes, ada gagal ginjal. Jadi konteks pembicaraan kita sama. Tidak mungkin berdiri sendiri. Tadi sudah disebutkan autoimun. Autoimun dengan ginjal yang jelek. Sekarang diabetes dengan ginjal yang jelek. Pertanyaannya, sekarang sudah cuci darah sekian bulan. Apakah bisa? Kita harus punya keyakinan. Sekali lagi, kita harus punya keyakinan. Karena kita diskusi nih, kita silaturahminya ditentukan sama Yang Maha Besar untuk ketemu malam ini. Ketika urium kreatinin ini masih tinggi dan memerlukan mesin cuci darah, saya setuju. Silahkan. Tapi ada nggak upaya lain kita?
Stop dong total kolesterolnya. Kalau kemarin kita masih dengar dari dokternya, jangan makan buah kalau ada kelainan ginjal, jangan makan buah, jangan makan ini, jangan makan ini. Tolong dong pikirkan ulang. Buah itu disengaja dibuat untuk kebaikan kita yang ada di bumi. Gak ada jeleknya sama sekali. Yang jelek itu adalah, mohon maaf ya, semuanya oknum yang jelek. Semuanya direkayasa, itu silakan. Tapi realnya, faktanya, the best. Jadi perbanyak makan buah. Jadikan buah makanan utama. Jangan bicara kaliumnya tinggi, nanti ininya tinggi, dan lain sebagainya. Nyatanya dengan ucapan-ucapan itu aja tidak selesai. Cuci darahnya bukannya berkurang, malah bertambah. Kalau kita melakukan sekarang, kita sudah bicara sekarang produk PNG nih. Ternyata kandungannya ABCD, mempunyai protektif terhadap ginjal, Kenapa kita tidak punya keyakinan bahwa urium kreatinin akan membaik? Bahwa tadinya cuci darahnya 3 kali, jadi 2 kali. Dari 2 kali, jadi 1 kali. Dari 1 kali, dari seminggu, cuman 1 kali. 2 minggu, 1 kali. 3 minggu, 1 kali. 1 bulan, 1 kali. Itu kan dahsyat kita bisa lakukan. Jadi kita harus punya target sampai ke arah sana. Ibunda, siapapun kondisinya, harus bisa selesai. Kalau sekarang kita bicara ginjalnya bisa selesai cuci darahnya, bagaimana dengan diabetesnya? Bagaimana dengan autoimunnya? Sama perjalanannya. Kita harus menyelesaikannya juga diabetes. Apa sih yang kita sudah diskusikan diabetes? Di dalamnya adalah produk PNG. Jadi ketika kita berorientasi ke ginjalnya, cuci darahnya, ditempelkan produk PNG, apa hasilnya? Diabetesnya sembuh, gagal ginjalnya membaik, urium kreatininnya membaik. Diskusi kita seperti ini. Jadi kita tidak apa istilahnya ya? Tidak terpaku ke satu penyakit. Nggak mungkin sama sekali. Terhadap satu penyakit, karena kasih akan berhubungan. Mudah-mudahan 2 pertanyaan dari Mamuju dan dari Jakarta tadi ya, itu akan bisa. Siap, Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Oke, terima kasih teman. Dokter, ini juga ada kabar gembira ya dari Bu Asri. Bu Asri, saya tidak menulis asal kotanya, tapi saya bacakan begini, Dok. Dia bersyukur, tapi juga ada pertanyaan. Saya, Ibu Asri, bersyukur gula darah saya dari 450 turun ke 149 dan dinyatakan normal oleh dokter. Itu antara lain karena terutama saya berkat memakai PNG dan B12 dengan rajin. Ini kabar gembira yang patut kita syukuri ya, Dok ya. Amin, 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 luar biasa. Lalu ada pertanyaan kecil dari beliau, Bu Asri. Saat saya buang air kecil, Dok, air seni saya masih berbusa. Apakah ada pengaruhnya dengan fungsi ginjal saya? Mohon pencerahannya, Dok. Yes, otomatis. Jadi selama perjalanan penyakit, diabetes, apalagi diabetes itu adalah penyakit komplikasi. Jadi yang dibicarakan itu bukan gula darah yang tinggi dari 400 menjadi sekian, bukan. Tapi penyakit dengan perjalanan komplikasi, itu adalah diabetes. Komplikasinya apa? Ketika terjadi sama Bu Asri, sudah mulai muncul kelainan di ginjal. Bu, lanjutkan ya. Sekarang kita sederhana nih. Sudah berhasil nih gula darahnya, tapi diabetesnya dan komplikasinya masih di depan mata kita nih kelihatan. Ternyata buang air kecil saya masih aneh. Katakanlah aneh lah. Sekarang bicara nggak usah pakai teori macam-macam, di dalamnya masih diperiksa laboratorium, nggak usah. Kok begini ya? Maka lanjutkan. Ingat ya, kolesterol, buah, sayur, PNG, apalagi tadi melatonin, B12 plus. Lanjutkan dengan itu, kita sama-sama nanti evaluasi. Ketemu lagi minggu depan, Bu Asri pasti akan berbicara berbeda. Ingat ya, kita cuma punya waktu 1 minggu aja ketemu. Itu pasti hasilnya akan berbeda. Saya ingin dari Bu Asri besok, minggu depan juga bercerita. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi yang sama. Kolesterol di stop, buah diperbanyak, sayur diperbanyak, produk PNG dipakai terus-terusan tanpa harus berpikir. Sekali lagi, tanpa harus berpikir. Ingat ya, produk PNG tidak perlu pakai dokter, tidak perlu pakai perawat, tidak disuntikan, jadi kita yang melakukan. Compliance yang dimaksud adalah bukan komplain, tapi adalah istilahnya apa ya? Kenyamanan seseorang. Jadi dia tidak akan merasa kesulitan untuk menggunakan produk One More.
karena tidak perlu bantuan orang lain. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita, Pak Julius, buat teman-teman. Bu Asri, terima kasih. Luar biasa, harus diacungin jempol itu. Terima kasih Bu Asri, silakan lanjutkan. Dan ini ya dokter, saya juga merasakan yang tadi disebut oleh Dokter Setio, self-medication. Kita bisa memungkinkan dengan produk-produk ini ya melakukan tanda kutip perawatan, pengobatan diri sendiri, self-medication yang sangat mudah. Betul. Itu yang saya sangat senang. Oke, terima kasih Dok, dan peringatan untuk Bu Asri juga buat kami semua, perbanyak makan sayur dan buah. Dan ini anak saya Reka itu sambil mengawal dokter, dia makan malamnya itu jagung rebus, Dok. Amin, amin, luar biasa. Dia kalau makan jagung rebus sampai yang lain tidak kebagian itu. Oke. Saya boleh lanjutkan pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ini dari Angel ya, dari Denpasar. Denpasar, Angel. Ini sangat terkesima atau senang dengan penjelasan soal slim style. Nah, ini kaitannya pertanyaannya begini, Dok. Apakah akibat menggunakan slim style saat haid itu ada efek tertentu? Teman saya menggunakan saat haid dan ternyata haidnya yang dirasakan adalah langsung berhenti. Nah, itu apakah karena pemakaian atau karena seperti apa, Dok? Kalau saya langsung ketika kita bicarakan satu produk, ingat ya, produk apapun produknya, dan di dalamnya akan mempengaruhi sistem, termasuk sistem hormonal. Meskipun produknya tidak ada hormon loh di sana, tapi ketika kita sudah punya keyakinan bahwa produk ini kandungannya akan mempengaruhi sistem dalam tubuh seseorang, maka sistem reproduksi, sistem hormonal juga akan bukan negatif, jangan berpikir negatifnya, pasti akan ada pengaruh ke sana. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah memang bangga dengan hentinya? Harusnya 5 hari, tiba-tiba berhenti 3 hari. Orang mungkin ada yang kecewa, ada yang bangga. Jadi ada dua konteks yang berbeda. Atau yang lebih menarik lagi, ketika terjadi dysmenorrhea yang benar-benar problem nih. Menstruasinya ada problem, ada rasa sakit, banyak sekali, mundur, dan lain sebagainya. Bahkan di sepanjang mau menuju lagi ke hari pertamanya lagi, itu dengan flex yang tidak selesai-selesai, itu harus dibandingkan. Jadi kalau itu memberikan satu dampak, yes jawabannya. Karena seluruh bagian akan terpengaruh. Hormon terpengaruh, otot terpengaruh, kontraksi rahimnya juga akan terpengaruh. Automatically. Karena di sana ada kandungan yang mempunyai efek terhadap atau mempunyai manfaat terhadap seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Perempuan maupun laki-laki. Jadi itu sama. Tapi sekarang pertimbangannya adalah negatif atau tidak. Kalau itu positif, aduh saya senang. Karena apa? Karena saya punya keyakinan itu positif. Pertanyaannya balik lagi, apakah menstruasinya, apakah haidnya bermasalah? Kalau dia tidak bermasalah, katakanlah mungkin yang paling sederhana, cycle-nya. Biasanya 30 hari, sekarang jadi 28. Atau kebalikannya, biasanya pendek, tapi sekarang jadi 34. Ini juga sama. Kalau itu merupakan satu gangguan, kemudian diaplikasikan produk dari One More, dan itu mendapatkan hasil yang diharapkan atau membaik, maka lanjutkan. Tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada pengaruh negatif. Meskipun stop menstruasinya, tapi ingat ya, produk One More tidak berbicara di menstruasi. Produk One More berbicara di seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Jadi, istilahnya apa ya? Tunggu waktu deh, bersabar deh. Kalau sekarang harus di stop menstruasinya dan itu tidak terlalu mengganggu, ya lanjutkan. Kan targetnya lain. Pasti yakin. Penggunaan produk One More bukan semata-mata karena ada gangguan menstruasi, tapi karena kasus tertentu. Lanjutkan. Kita tidak ada negatif sama sekali. Tidak boleh ada pemikiran negatif terhadap produk. Demikian Pak Julius, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Dr. Setio. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Saya akan berusaha untuk tetap menyampaikan apa yang banyak pertanyaan ini. Mohon maaf kalau bisa belum tertampung ya. Ini pertanyaan dari Feni Marpaung. Saya salah seorang nakes, salah satu rumah sakit di tebing tinggi. Saya punya pasien dengan B20 positif, Dok. Mengalami hemotakasia dan berhenti setelah 2 hari terapi transdermal.
Oke. Pertanyaan saya, masih diperlukah penggunaan retrovirus, Dok? Aduh. Ini istilah khusus nih. Iya. Jadi apapun yang terjadi, hampir semua ketika kita berbicara di infeksi, baik infeksi virus, jamur maupun bakteri, itu langsung pemikiran kita harus. Kalau ini bakteri harus diberikan antibiotik, virus padahal tidak spesifik. Jadi untuk kasus ini, selama masih dianggap periode diperlukan, contoh sekarang kita bicara kasus yang berbeda dengan virus COVID yang lagi ramai sekarang. Dulu kita bisa memberikan yang namanya isolasi mandiri itu sampai 2 minggu. Sekarang kita perpendek 10 hari. Paling tidak 10 hari pun udah bisa selesai. 5 hari, 7 hari bisa selesai. Demikian juga dengan konteks kasus di sini. Apakah masih boleh diberikan retrovirus? Selama itu masih konteks diberikan, silakan. Tapi ingat ya, kita sudah punya produk loh, kita sudah punya produk One More. Dan nanti kita akan bahas bagaimana antivirus yang ada di dalam komponen produk One More. Kita tidak menyinggung ke sana karena kita ingin melupakan infeksi virus termasuk COVID, tapi di dalamnya dahsyat. Bagaimana ginseng, bagaimana jahe, bagaimana komponen yang lain, itu antivirusnya akan didapatkan dahsyat. Jadi konteksnya sekarang masih diperlukan atau tidak, silakan. Kita tidak akan mengganggu pertimbangan medis. Ya, parameternya sudah jelas, kalau mau diberikan silakan, tapi ingat, kita punya produk One More. Maka pendampingan itu akan memberikan arti yang sangat istimewa. Nggak usah khawatir infeksi apapun, virus apapun, retrovirus, COVID, termasuk HIV dan seterusnya, tolong bahas. HIV, hemofil, pada wanita, penyebab terjadinya kanker serviks, human papillomavirus, itu pun sama. Serahkan atau apa istilahnya ya. Kita sudah diskusi matang dengan One More, manfaatkan One More untuk kondisi infeksi virus apapun, any kind of the viruses disease. Demikian Pak Julius, silakan. Terima kasih. Thank you so much. Mudah-mudahan Pak Marpaung bisa mendapatkan pencerahan dengan penjelasan dokter yang sangat confident dan yakin. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk di kolom chat untuk memberikan usulan, boleh ya Dok ya? Boleh. Usulan kira-kira tema apa yang perlu dibahas oleh dokter. Boleh tuliskan. Sebagai informasi, kita sudah membahas 3 kali sesi. Yang pertama dulu mengenai diabetes, karena diabetes itu bisa menjadi penyebab kompleksitas yang lain, sehingga perlu ditangani. Lalu yang kedua kita bicara soal cancer, bahwa dengan produk-produk itu bagaimana membuat cancer itu bisa membunuh dirinya sendiri. Oke, teman-teman sudah memberi masukan, terima kasih. Lalu yang ketiga hari ini juga yang luar biasanya, tema yang sangat menarik. Gagal ginjal, jangan dulu buru-buru, langsung cuci darah. Dan penjelasan sangat bagus. Sebelum yang ketiga ini, yang ketiga Pak, yang ketiga kita sudah membahas mengenai penyakit jantung koroner. Oh iya, penyakit jantung koroner, betul. Itu juga satu yang sangat penting kemarin ditemani oleh Mami Dami dari Lombok. Oke, ini banyak sekali. Jadi ada yang mengusulkan jantung, teman-teman nanti bisa cari di YouTube. Ada banyak para sahabat One More yang sudah berbaik hati untuk sedikit merapikan, karena kemarin pas kita diskusi soal jantung ada sedikit gangguan, tapi sudah ada di YouTube. Lalu ada juga kaitannya dengan stroke, banyak sekali Dok, leukemia, jantung koroner sudah ya. Ada stroke lagi, ada infeksi lambung dan usus, banyak sekali. Ternyata apa yang teman-teman ini mempunyai ekspektasi yang mungkin ya karena mereka itu pelaku di lapangan bertemu dengan di banyak lapangan problem. Bervariasi sekali, betul. Saya bisa menyadari itu. Sehingga sangat terima kasih dokter. Nah, boleh saya lanjutkan ya? Masih ada 10 menit lagi di bagian, mungkin 7 menit lah. Oke, dokter, sebentar. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Teddy. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, kalau ada gula, hipertensi yang menuju ke masalah jantung dan ginjal, mana yang harus diobatin dulu? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Mana yang harus diobatin dulu? Ini luar biasa. Ini hal yang sama yang terjadi ketika berbicara, mohon maaf ya, seorang yang namanya istimewa Dr. Terawan.
Ya, ini kan karena kombinasinya mana-mana nih. Mana dulu nih mau diselesaikan nih? Ada jantungnya, ada diabetesnya, ada ini dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi ya, kita memposisikan bukan orang medis. Mohon menjadi catatan penting nih. Meskipun dari kita ada tenaga medis dan lain sebagainya. Tapi tolong posisikan kita tidak sebagai tenaga medis. Kita adalah One More International Asia. Artinya apa? Artinya adalah orientasikan kita pada produk One More. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara apakah PNG itu adalah diabetes, apakah PNG itu adalah hipertensi, apakah PNG itu adalah jantung, tidak ada tulisan itu di PNG. Demikian juga dengan di produk Melatonin Plus, demikian juga dengan di produk yang lain. Artinya apa sekarang? Jadi kita tidak ada prioritas. Ketika kita melakukan pendekatan yang sama, ingat ya, pendekatannya sama. Tolong jadi catatan nih, pendekatannya sama. Kolesterol, buah, produk. Ketika kita memanfaatkan produk, otomatis yang namanya lifestyle, olahraganya, pola pikirnya, positive thinkingnya, kumpulnya sama orang-orang yang sehat, dan seterusnya, itu tidak ada lagi prioritas. Apakah diabetesnya dulu, apakah hipertensinya dulu, apakah jantungnya dulu. Karena itu rangkaian. Itu tidak bisa lepas. Sama sekali tidak bisa lepas. Persoalannya siapa yang teriak duluan. Ketika orang itu terjadi serangan jantung, maka yang namanya hipertensi tidak diributkan. Yang diributkan adalah serangan jantungnya. Harus pasang ring, harus bypass. Ya, ketika kita berbicara di amputasi karena diabetesnya, kita tidak bicara diabetesnya di sana. Yang diributkan adalah amputasinya. Ketika kita bicara hal yang sama nih, karena kita menyangkut ke cuci darah, kita tidak berbicara di cuci darahnya. Sekali lagi ya, atau orientasinya ke cuci darahnya, padahal penyebabnya apa? Diabetes. Ya. Jadi kita tidak ada prioritas, mana dulu yang diselesaikan. Ketika kita manfaatkan slide terakhir dari saya, kolesterol, buah sayuran, manfaatkan sama produk. Selesai semuanya. Tinggal mana duluan yang akan selesai. Apakah tekanan darahnya akan lebih cepat turun? Apakah gula darahnya lebih cepat turun? Apakah komplikasinya juga akan mengalami satu yang sama? Kita evaluasi bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Silakan. Luar biasa. Excellent, dokter. Excellent. Jadi teman-teman ya, 3 langkah itu yang patut saya ingat, yang patut kita ingat bersama. Dengan 3 langkah itu, ya buah dan sayur, lalu juga yang penyebab kolesterolnya, sama manfaatkan produk. Nah ini dari paparan yang saya belajar dari Dokter Setio, itu dengan 3 langkah itu kita akan membantu mengatasi namanya root cause-nya. Root cause-nya itu penyebab akarnya, penyebab awalnya. Betul, ini saya sangat belajar pada malam hari ini. 3 langkah itu memberikan satu solusi yang radikal. Radik itu akar, jadi dari akar penyebabnya yang kita beresin. Yes, betul. Terima kasih banyak, Dok. Oke, pertanyaan terakhir, Dok, ini ya. Ini saya rangkum, ada juga pertanyaan dari beberapa teman di kolom chat. Itu ada yang menanyakan sekitar cancer. Nah, cancer itu sudah kita bahas sangat detail. Itu di pertemuan yang saya lupa, kedua atau ketiga. Nanti bisa tolong cari di YouTube atau tanya kepada upline Anda, pasti akan ketemu banyak insight di sana. Nah, saya akan sampaikan pertanyaan terakhir dari Bu Maimunah Daulay dari Sumut. Assalamualaikum dokter, saya Maimunah Daulay dari Penyambungan Sumut mau nanya. Saya punya saudara di Pekanbaru yang mengalami sakit ginjal dan sudah cuci darah dan seminggu ini sudah operasi usus buntu dan kista. Nah, ini apa produk yang perlu disampaikan? Ini juga mudah-mudahan dapat jawaban dari dokter. Silakan, Dok. Kista dan usus buntu itu bisa dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan perburukannya. Karena ketika kista diangkat selesai, ketika usus buntu diangkat selesai. Ya. Tapi gagal ginjal itu permasalahan yang akan panjang. Sekali lagi, ketika ginjalnya bermasalah, mohon maaf, sebentar lagi adalah masuk ICU. Jadi tadinya adalah dia tidak berbicara, oh cuci darah seolah-olah selesai, cuci darah selesai. Tidak. Bapak Ibu, teman-teman sekalian,
ketika seorang mengalami cuci darah, sekali lagi ya, ketika seseorang sedang mengalami cuci darah, itu proses perburukan dalam tubuh seseorang itu berjalan. Ingat ya, kenapa? Karena fokusnya mesin cuci darah itu hanya menggantikan ginjal. Tidak mempunyai fungsi yang lain. Ingat Pak Julius selalu menyampaikan, sistem tidak bisa digantikan. Tubuh kita sudah diberikan sesuatu yang tidak bisa penggantinya. Jadi kalau itu sekarang diorientasikan, istimewa banget ya, ada mesin cuci darah, ada mesin pengganti ginjal. So what? Jantungnya perlu diganti nggak pakai mesin lain? Paru-parunya pakai mesin lain nggak? Nggak bisa. Proses perburukan akan terjadi. Jadi apa yang mesti dilakukan? Pertanyaannya, apa produknya? Jawabannya pasti Pak Yuli sudah mengenal sekarang. Balik lagi ke konteks yang tadi. Kita lakukan tahapan-tahapan. Tolong, penyebabnya, radikalnya adalah kolesterol. Tolong, penyebabnya adalah yang kita harus memilih makanan yang tidak mengandung kolesterol. Tadi sudah disyaratkan sama Pak Yulus, makannya jagung rebus. Itu tidak ada satu tetes pun kolesterol, tidak ada di sana. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang mengandung kolesterol meskipun satu tetes, maka itu adalah overload. Ingat ya, itu adalah overload, apalagi pada kasus dengan gagal ginjal. Ingat loh, pembuluh darah di ginjal itu yang ada di glomerulus di sel ginjalnya itu sangat halus sekali. Jadi kalau ada gangguannya nggak usah susah-susah. Hanya karena alirannya saja berubah, aliran darah ke ginjal itu berubah. Dari sisi tekanan, dari sisi volumenya berubah, ginjal langsung mengalami kematian. Ginjal langsung mengalami injury. Gangguan di sana, karena saking halusnya. Nah, bagaimana kalau kita udah terbebani dengan gagal ginjal, kita nggak mau hijrah nih, kita nggak mau ngerubah sama sekali. Kita tetap kekeh dengan nggak bisa, saya harus begini. Pendek sekali. Saya hanya ingin menyatakan pendek sekali umurnya. Ketika sudah masuk gagal ginjal, mesin cuci darah itu bukan memperpanjang umur loh. Ingat, balik. Tolong dipikirkan memperpendek. Itu yang harus bikin semangat buat kita. Tapi ketika kita berbuat 3 yang tadi cerita, kolesterol, buah, manfaatkan produk apapun buahnya, apapun produknya, dari mulai PNG-nya yang kita kenal baik-baik, dengan melatoninnya, dengan slim cell-nya, apapun kita bisa kombinasikan dengan omivia-nya, kemarin kita bahas bagus banget dengan omivia, maka kita akan dapatkan manfaat. Gagal ginjal selesai, usus buntu udah lewat, tinggal penyembuhan doang. Kista lewat. Kenapa? Karena anti tumor, anti kanker yang kita sudah bahas dari seluruh produk itu sudah pasti akan membunuh kistanya. Demikian Pak Julius, mudah-mudahan bisa menjawab buat teman-teman semua. Oke, teman-teman ya, semua luar biasa. Dokter sudah memaparkan dan juga pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu memberi insight pembelajaran yang sangat dalam. Sayang sekali waktunya sudah semakin mepet, dokter ya. Tapi kami supaya teman-teman makin rindu dan juga makin mempromosikan acara ini. Dokter, boleh saya sedikit menyampaikan. Pertama-tama saya sangat bersyukur, Dok. Bersyukur bahwa Tuhan itu berikan kita itu organ-organ yang sangat-sangat luar biasa. Yang perlu kita jaga. Dan bersyukur bahwa produk-produk One More ini memberikan solusi yang komprehensif dan juga radikal. Betul. Berpikirnya bukan model berpikir satu persatu mana dulu, tapi bersyukur karena ini juga sangat mudah digunakan, tapi semakin dipahami dokter membedah slim style dengan aneka ingredientnya yang sangat luar biasa. Saya tadi dipahamkan lagi Garcinia malabar, lalu juga dengan green tea, dengan segala katekinnya itu antioksidan yang sangat luar biasa. Makin lama makin masuk dalam kepala saya dan saya janji akan semakin banyak belajar dari dokter dengan ikutin acara ini. Karena pengulangan-pengulangan itu ternyata, slim style bisa berguna buat cancer, bisa berguna buat ginjal, waduh sangat-sangat luar biasa. Itu kita dilatih paradigmanya bukan satu penyakit obatnya ini, tapi ada penyakit yang satu yang solutif, yang komprehensif. Oke, lalu yang kedua saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang mungkin tidak bisa semua terakomodasi pertanyaannya, tapi saya yakin kalau Anda rajin datang ke acara seperti ini, akan pelan-pelan pertanyaan itu akan terjawab. Nah, yang terakhir, mohon izin saya akan mengutip
apa kata Rumi? Tepatnya adalah Jalaluddin Muhammad Rumi, ini seorang filsuf yang juga penyair sufi dan seorang pemikir filsafat ya. Saya sangat suka karena dulu saya mempelajari beliau. Dia mengatakan begini, dokter dan teman-teman. Tanamlah pohon apel, maka pohon itu akan memberikan buah apel pada dirimu. Tanamlah ivy poison atau poison ivy, itu kalau di Jawa itu namanya adalah semak jelatang. Jelatang yang bikin gatel. Nah, itu kamu akan dapatkan ya satu yang kegatel. Nah, sama juga dengan hidup kita. Tanamkanlah dalam pikiran Anda, dalam diri Anda itu asupan-asupan yang positif, pikiran-pikiran yang baik, hati yang gembira, sehingga nanti itu akan melipat gandakan kegembiraan dan kegembiraan dalam hidupnya. Nah, saya kira dengan produk-produk One More ini, selain kita punya produk yang bagus, kita isi hati kita isi juga pikiran kita, hati kita dengan sesuatu yang bagus, insya Allah kita akan menjadi lebih sehat dan gembira, dokter. Amin. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai teman dokter pada hari ini, berbincang-bincang soal bagaimana gagal ginjal, apakah harus selalu buru-buru pasang cuci darah? Tidak harus, teman-teman. Ya, terima kasih, dokter. Saya berikan waktu untuk memberikan closing statement, dokter. Baik, Pak Julius, teman-teman sekalian, ini betul-betul kesempatan yang bagus sekali. Bapak, Ibu, teman-teman, ketika kita bicara satu kasus, entah itu gagal ginjal, entah itu paru-paru, entah itu nanti juga kita akan bicara stroke, katakanlah. Konteks yang harus kita pikirkan adalah kita punya kemampuan. Jadi kita punya kekuatan karena tubuh kita kuat. Alat bantu kita sekarang adalah ada di One More. Sekali lagi, alat bantu kita ada di One More. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Dan yang terakhir, tolong setiap ada kasus itu dicari penyebabnya. Dan alhamdulillah sekarang kita harus berbicara dari seluruh kondisi itu sangat berhubungan sekali dengan yang kita bicarakan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya langsung putuskan Pak Julius, teman-teman sekalian, karena banyak yang minta untuk stroke, Minggu depan saya akan siapkan untuk stroke. Mudah-mudahan bisa diterima. Oke, silakan Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf kalau saya salah kata, saya masih kurang. Saya harus belajar banyak seperti yang disampaikan sama Pak Julius. Silakan Pak Julius. Terima kasih banyak, dokter. Saya dan dokter, teman-teman, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Dan kalau acara ini bermanfaat, silahkan. Jangan ragu-ragu, sebarkan kepada teman-teman di luar sana yang pasti sangat membutuhkan. Dan tidak hanya terbatas yang ada di Indonesia, mungkin ada di Taiwan, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Filipina. Saya kira semua butuh sehat. Dan dokter juga sudah diakui sampai nanti akan diperpanjang ininya, diperluas lagi untuk di Eropa Timur. Jadi